Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima, yakni Rasulullah idolaku. Sebelum kita memasuki pada pelajaran yang kelima ini, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Berdoa kita mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kamu mungkin sudah mengetahui berapa jumlah daripada Rasul kita, yakni Rasulullah SAW. Jumlahnya adalah 25. Nah, pada hari ini kita akan mengambil satu kisah daripada keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ini adalah keturunan daripada Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam ini hidup pada zaman masa Raja Talut dan Jalut. Nabi Daud alaihissalam ini juga terkenal sangat gagah, berani, dan perkasa. Sehingga di dalam perjuangan beliau menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Daud tersebut dapat tersiar dengan baik. Nah, pada diri Nabi Daud ini, Nabi Daud banyak mempunyai kelebihan-kelebihan atau yang disebut dengan mukjizat Nabi Daud. Di antaranya, setiap pagi dan senja hari para gunung, langit ikut bertasbih, mengikuti tasbih daripada Nabi Daud tersebut. Bahkan daripada itu juga binatang-binatang pun ikut bertasbih menurut tasbihnya Nabi Daud alaihissalam tersebut. Ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian daripada itu juga Nabi Daud mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Di antaranya mengerti tentang bahasa hewan. Nah, ini anak-anak mungkin mengetahui ini, ya. Kalau kita sulit untuk mengetahui daripada bahasa hewan, terkecuali bahasa kita sesama kita. Tetapi Nabi Daud mempunyai kelebihan, bisa mengerti daripada bahasa hewan tersebut. Nah, ini adalah merupakan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud tersebut. Nah, kemudian Nabi Daud juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain lagi, atau keistimewaan yang lain lagi. Dan Nabi Daud terkenal juga dengan memiliki suara yang sangat merdu. Nah, maka orang selalu mengatakan kalau suara merdu itu mengikuti daripada Nabi Daud. Nah, inilah
beberapa hal yang dapat kita ambil keterangan-keterangan daripada kisah Nabi Daud tersebut. Nah, kemudian ada beberapa hal yang penting yang bisa kita tarik kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yakni pertama, Nabi Daud memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beliau melalui Jibril, itu adalah kitab Zabur. Satu, kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Daud pencipta baju besi. Jadi baju yang biasa digunakan untuk orang berperang. Pencipta baju besi. Kemudian selanjutnya, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu atau suara bagus. Suara bagus. Kemudian selanjutnya, Nabi Daud juga gemar berpuasa. Jadi gemar berpuasa. Ya, inilah mungkin kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran daripada Nabi Daud tersebut. Ya, sebelum Bapak mengakhiri daripada pertemuan kita pagi hari ini, ada perlu yang Bapak sampaikan. Untuk pelajaran akan datang, coba dibuka bukunya masing-masing nanti di rumah, dibaca tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pertemuan yang akan datang, kita akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Bapak kira pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.